0021. Di sini saya akan menjelaskan pengertian toharoh. Nah, toharoh menurut bahasa yaitu bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hissi atau indrawi. Nah, seperti najis dan kotoran yang maknawi seperti cacat fisik maupun non fisik. Nah, sedangkan menurut syara, toharoh ialah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis yang lainnya. Beberapa macam toharoh yaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar, dan tayamum untuk menggantikan wudhu dalam keadaan tertentu. Nah, toharoh pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya toharoh, mustahil akan terwujud yang sah. Maksud saya ibadah yang sah, karena ibadah yang dilakukan seorang hamba itu harus dalam keadaan yang bersih dan suci untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Walan Suci, NIM 201101050012. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Menurut Daud Al-Dohari mengatakan bahwa air terkena najis, baik air mengalir maupun diam atau tenang. Apabila air tersebut tidak mengalir dan najisnya dapat dilihat dengan mata, selain bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir dan terjadi perubahan salah satu sifat air tersebut, maka air dihukumi najis, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Air hukumnya suci, sesuatu apapun tidak dapat menajiskan air tersebut kecuali rasa dan baunya berubah. Toharoh atau bersuci dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bersuci lahiriah. Toharoh atau bersuci yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat yang dialami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4. Yang kedua, bersuci batiniah. Toharoh atau bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan sombong. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut. Ada beberapa pernyataan yang sudah sangat populer di tengah masyarakat, namun sebenarnya masih perlu mendapatkan penelitian dan pencermatan yang mendalam, yaitu pernyataan an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari keimanan. Ungkapan kata di atas sangat populer, sehingga pernyataan ini dapat diketemukan dalam berbagai media penyiaran, baik baliho, baik cetak maupun elektronik, pamflet, poster, stiker, dan bahkan iklan layanan masyarakat di media cetak maupun elektronik. Banyak juga juru dakwah, pengkhutbah atau pemberi kultum, sambutan-sambutan dari para pejabat yang mengutip pernyataan ini dan menjadikannya sebagai dalil akli. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Dwi Wahyuningsih, NIM 202101050006. Saya di sini akan menjelaskan tentang istinja. Beristinja secara bahasa adalah menghilangkan yang mengganggu
ulama fikih mendefinisikan istinja sebagai perbuatan persucian diri dari benda najis yang keluar dari dua lubang, yakni dubur dan kubul. Dubur adalah lubang tempat keluarnya tinja, sementara kubul adalah lubang tempat keluarnya air seni. 1. Adab beristinja menurut ajaran Nabi Muhammad SAW antara lain. 1. Ketika masuk tempat buang air, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is, dan apabila keluar mengucapkan gufronaka. Hal tersebut didasarkan pada hadis berikut. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhalal kanifah qala Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Dari Nabi Yusuf ibnu Burdah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari tempat yang berhajat membaca ghufranaka, atas ampunannya ya Allah. 2. Menjauhkan diri dari pandangan orang atau istitar. Memakai tabir agar tidak terlihat orang. Hal ini didasarkan pada hadis dari Mughairah ibnu Syu'bah yang artinya saya bepergian bersama Rasulullah SAW pada suatu perjalanan. Maka apabila pergi untuk buang hajat, ia menjawab, sampai tidak terlihat orang lain. Maksud dari hadis di atas ialah apabila kita mau beristinja atau membuang air, kita harus dalam tempat yang tertutup seperti di kamar mandi dan tempat lainnya. Yang ketiga, hendaklah menjauhi tempat ramai atau tempat orang-orang bernaung. Keempat, tidak membuang hajat di tempat air yang menggenang yang digunakan untuk mandi atau bersuci. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Indriani, NIM 202 101 050 022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dwi, yaitu membahas tentang adab beristinja. Nomor 5 yaitu dimakruhkan bagi wanita untuk membuang hajat di tempat umum atau kamar mandi umum, seperti tidak ada batasannya antara laki-laki dan perempuan atau bercampuran. Yang keenam yaitu disunahkan duduk dan tidak diperbolehkan membelakangi kiblat atau menghadap kiblat jika berada di tempat yang terbuka. Yang ketujuh yaitu disunahkan mencari tempat yang lunak agar tidak menciprati pakaian. Yang kedelapan yaitu menghindari lubang-lubang binatang seperti lubang tikus, lubang kepiting, dan lubang-lubang hewan yang lainnya. Yang terakhir yaitu tidak diperbolehkan membuka aurat ataupun berbicara sedang keadaan membuang hajat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.